Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan firman Tuhan. Firman Fajar kali ini diambil dari Lukas 13 ayat 6-9 mengenai pohon ara yang tidak berbuah. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Daerah Palestina dikenal sebagai wilayah pegunungan yang subur. Itulah sebabnya di sana banyak dijumpai berbagai tanaman buah-buahan, seperti pohon zaitun, pohon delima, pohon anggur, termasuk pohon ara juga bertumbuh dengan subur di sana. Pohon ara terkenal memiliki umur yang sangat panjang karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Bahkan pohon ini dapat tumbuh dengan baik di tanah yang berbatu-batu sekalipun. Dalam firman ini, pohon ini dipilih secara khusus dan diperlakukan teramat istimewa oleh pemilik kebun. Ditanam di kebun anggur. Padahal pohon ini adalah pohon biasa yang tumbuh di pinggir jalan. Kita adalah seperti pohon ara ini. Kita seharusnya binasa, tetapi Tuhan Yesus menebus kita dan menaruh kita di dalam kerajaan Allah. Pohon ini diairi dengan baik serta diberi pupuk yang cukup. Ini bicara tentang kita di masa-masa ini, di mana kita mudah mendengarkan Injil. Tiap saat, tiap waktu kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Harusnya kita menjadi manusia-manusia yang paling mudah diubahkan hidupnya. Tapi kita tidak boleh menggampangkan dan meremehkan kemudahan untuk mendengar firman Tuhan. Jangan lupa kita berada di posisi ini karena anugerah. Dan jangan hanya jadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Harapan pemilik kebun anggur adalah pohon itu bertumbuh dengan baik dan berbuah lebat. Tuhan ingin kita berbuah. Tidak perlu yang muluk-muluk. Misal, orang yang suka berkata kasar atau kotor, tidak lagi berkata-kata seperti itu. Tidak perlu menjadi pengkhotbah atau bahkan menjadi pemazmur. Cukup menjaga perkataan. Dalam Lukas 13 ayat 7, lanjut dikatakan, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memang panjang sabar. Namun ada jangka waktu yang diberikan untuk kita bertobat dan berubah. Jangka waktu yang diberikan bisa habis tanpa kita tahu, karena kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Janganlah sia-siakan kesempatan, karena mungkin kesempatan tidak datang lagi. Jangan bermain dengan dosa seakan waktu masih panjang. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Sekalipun kita mundur, jatuh bangun dalam dosa, selama kita masih bernyawa, berarti tidak terlambat. Kita masih dalam masa anugerah. Masih ada kesempatan. Berbaliklah kepada Yesus. Jangan sia-siakan. Berbuahlah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tuhan yang akan memampukan kita, karena anugerahnya masih tersedia bagi kita. Kasih karunia Tuhan masih ada bagi kita. Selamat pagi, selamat berbuah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.